Sampai anak saya bahasa-bahasa juga. Duh, itu yang paling berat bagi saya tuh. Kita kalau tidak pakai dakwah, ini pilih dakwah, kita udah punya mobil nih. Subhanallah ya. Tapi kita pilih dakwah, mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya begitu, Ustaz. Subhanallah. Itu yang paling berat saya itu kalau saya di jalan kehujanan ya sama istri. Yang paling berat bagi saya itu kehujanan di jalan. Tidak ada yang lebih berat. Dengan angin yang kencang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini waktu Makassar ini cukup mendung. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita masih memiliki keimanan untuk terus beribadah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau. Sahabat inspirasi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali kedatangan tamu spesial yang sangat jauh ya, Masya Allah. Dai kita Ustadz Fahrudin, Masya Allah. Kami coba sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz. Masya Allah. Saya panggil apa nih Ustadz? Fahrudin, Sahrudin atau Fahri aja Ustaz, Fahri, Masya Allah. Siap Ustaz. Ya, bagaimana kondisi di sana Ustaz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Dan cuaca agak kencang Ustaz. Oh, Masya Allah. Sekarang sedang di kantor ya Ustaz? Sekarang lagi di rumah Quran Ustaz. Oh, Masya Allah. Ada beberapa hal ini Ustadz yang ingin kami ketahui terkait kondisi Ustadz yang ada di sana. Boleh diceritakan tidak terkait awal mula pengutusannya? Sekarang pengutusannya di mana Ustadz? Afwan. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Ustadz. Masya Allah. Jadi dari Manado kami harus naik kapal lagi. Start jam 7 malam pada maghrib, tiba jam 4 subuh di Pulau Sangihe ini. Masya Allah. Gitu. Lumayan terpencil juga Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Semua disyukurilah. Masya Allah. Bisa diceritakan Ustadz terkait awal mula pengutusan tak di sana? Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kami diutus dari utusan Wahda Islamnya ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada tahun 2022. Jadi alhamdulillah kami tiba di Sangihe ini sekitar tanggal 17 September 2022. Dan alhamdulillah walaupun sebelumnya belum pernah menginjak tanah Sangihe ini, tapi sampai juga ternyata. Kayak gitu Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Berarti sudah lumayan lama Ustaz ya, tapi belum 1 tahun, belum sampai 1 tahun ya? Sudah 1 tahun. Masya Allah. Dan saya tambahkan sedikit, waktu saya lihat di Google Maps itu ya, saya lihat kan kondisinya bagaimana umat Islam. Tapi yang menarik, pas saya tiba subuh itu, kemudian saya masuk di kos-kosan
saya mendengar azan zuhur kan kita saya senang sekali, saya bilang ternyata di sini dekat dengan masjid begitu. Seperti itu yang saya dibangunkan waktu zuhur itu dengan azan. Saya bilang ternyata di sini dekat masjidnya begitu. Ternyata dekat dengan Masjid Agung seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi di sana banyak tidak masjid, Ustaz? Atau satu saja memang itu masjid? Masjid kalau di kota itu kayaknya sekitar di pusat kota ya sekitar ada 5 atau 7 mungkin, Ustaz, karena seperti itu, Ustaz. 5 atau sekitar 7 kalau di kota. Kalau secara keseluruhan banyak, Ustaz. Secara ke kabupaten kepulauan itu banyak. Oh, tapi ini, Ustaz, memang pengutusan pertama tak di sana atau sebelum ini pernah diutus? Dari ini untuk dari utusan Wahid Islam pertama ini, Ustaz. Alhamdulillah. Pertama ya, Masya Allah. Bagaimana perasaan tak, Ustaz, ketika mendengar kabar bahwa saya akan diutus di Pulau Sangihe? Yang pertama ya domba-domba, Ustaz. Domba-domba. Iya. Domba di kesini kan karena cukup minoritas Muslim. Kebetulan istri juga bercadar. Jadi kami bagaimana kondisi kami nanti di sana ini? Jadi domba-domba, Ustaz, tentu perasaan itu apalagi belum pernah disentuh sebelumnya. Bagaimana kondisi kaum muslimin di sini cukup menantang juga lah, menantang kondisinya. Insya Allah. Ya begitu, Ustaz. Masya Allah. Tapi bagaimana tanggapan istri, Ustaz, waktu itu? Ya, jadi salah satu yang saya sampaikan kepada istri itu bahwa kan kita kalau pilihan utama harus berdakwah. Jadi saya pernah sampaikan kepada istri saya bahwa jika kan kami pilih ini Sangihe, sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan kepada istrinya, maka saya juga katakan kepada istri saya, jika engkau tidak mau menemani saya dalam berdakwah ini, maka kita tidak bisa bersama lagi. Seperti itu, Ustaz. Jadi itu pernah saya sampaikan, ya kau tidak mau temani saya dalam dakwah ini, maka mohon maaf, mungkin kita tidak bisa bersama lagi. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Lalu bagaimana tanggapan Ustaz, istri, Ustaz? Apakah wah ini kenapa begini suamiku ini? Ya kalau jujur itu jangan bilang begitu. Jangan bilang begitu. Ya tidak ya. Maksudnya ya ini mungkin privasi, tapi begitulah setelah kita sudah memilih jalan dakwah ini ya. Kita rasa itu yang paling mulia lah untuk kita. Tadi saya dengar Ustadz itu permintaan sendiri ya di Pulau Sangihe. Gimana ya? Kalau alam Ustadz ya, nanti bisa dicek lagi apakah itu permintaan sendiri. Karena memang ada beberapa pilihan sebenarnya sebelumnya, tapi dipilih juga Sangihe, alhamdulillah. Gitu, Ustadz. Kalau boleh tahu Ustadz, Ustadz dari tadrib ya di awal? Iya, tadrib. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Tapi untuk sekarang Ustadz, kalau boleh tahu bagaimana tanggapan masyarakat setempat waktu pertama kali Ustadz datang? Jadi tadi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama kami datang kan, ini mau kemana ini? Mau kemana? Ini tidak ada yang tahu ya.
akhirnya saya mendatangi majelis taklim. Alhamdulillah, saya pertama kali itu saya langsung datangi masjid kan. Jadi Ustaz yang diikuti Allah Subhanahu wa taala, pesan yang saya bawa itu adalah pesan yang dipesankan dari Ustaz Iskandar Kato. Ini ada yang aktif mic-nya, Ustaz. Jadi yang selalu saya bawa itu kemana-mana sehingga menjaga kita dari gesekan-gesekan, bahwa saya ketemu ketua BTM ketua BTM Masjid Al-Hijrah di sini, saya langsung sampaikan kami ini datang untuk menjangkau umat yang belum tersentuh oleh dakwah. Kalau yang sudah tersentuh oleh dakwah, kami tidak sentuh di situ. Jadi yang kami fokuskan ini, di mana umat yang belum tersentuh oleh dakwah, kami masuk di situ. Jadi kami datang bukan untuk bersaing. Jadi di situ poin kenapa ba'da taufikillah itu bisa diterima. Karena betul-betul kami tidak mau menyentuh yang sudah tersentuh. Sama seperti rumah Quran kita ini. Kami tidak buka TPA di sini. Kenapa? Karena TPA ada yang dekat sana. Ustazahnya juga ikut belajar di Rosa dengan kita. Jadi kami sampaikan bahwa di sini ini bukan untuk TPA, tapi di sini untuk mencetak para pengajar Al-Quran. Begitu, Ustaz. Jadi di sini itu yang selalu kami sampaikan, bahwa kami datang bukan untuk menjadi penyaing lah untuk para dai-dai dan ustaz-ustaz yang lain, tapi justru kami datang untuk mengisi kekosongan itu. Di situ, Ustaz, kami alhamdulillah bisa masuk di situ. Begitu. Akhirnya bisa diterima di situ. Mulai di situ dipanggil lah kemana, kami tawarkan di Rosa. Yang luar biasanya, ternyata orang yang pertama kali kami jumpai di Sangir ini untuk menawarkan di Rosa adalah pembina ormas. Jadi langsung beliau yang ajak kami kemana-mana. Masya Allah. Iya. Pokoknya seperti itu dinamikanya. Tentu kami akan ditanya. Awalnya kan kita harus ada strategi bahwa kita tidak perkenalkan dulu dari ormas-ormas mana. Walaupun ternyata di Genjet itu pasti ditanya-tanya kami, ini dari ormas mana, dari pembina ormas itu. Ya kami bilang ini bagian dari strategi juga, bahwa ormas itu hanya jembatan saja, Pak. Bahkan pernah ketua umum itu mengatakan, kalau ada maslahat, ketua umum Wahda Islam yang mengatakan, kalau ada maslahat yang lebih besar, kita akan leburkan ini Wahda Islamiyah dan menyatu dengan umat. Itu kami sampaikan, itu betul-betul pesan-pesan seperti itu kami sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Itu jadi alhamdulillah setelah itu bisa diterima. Yang menegangkan yang kedua itu disuruh ke Kemenak, Ustaz. Subhanallah. Menegangkan itu pergi ke Kemenak. Subhanallah. Karena majelis taklim tidak mau dibina sebelum ke Kemenak dulu. Yang kami langsung. Ya seperti itu dulu, Ustaz. Mungkin nanti saya lanjutkan insyaallah pembicaraannya. Masya Allah. Ya. Tapi pernah tidak mendapatkan hadangan, Ustaz, waktu tak berdakwah di sana? Entah intimidasi kah atau apa? Alhamdulillah sampai saat ini seingat saya yang sampai penghalang besar itu belum ada, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Ustaz, sekarang binaan di sana sudah banyak atau masih merintis? Alhamdulillah masih merintis, dan ada sekitar sebagaimana yang sudah disampaikan di wawancara yang lalu, ada sekitar 7 halaqah, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, banyak sekali tuh, Ustaz. Dan sampai ahad itu enggak libur kami, Ustaz. Di sini rumah Quran kami ini Rabu malam, Sabtu malam. Insya Allah nanti diisi lagi Senin sore. Masya Allah. Banyak sekali tuh, Ustaz. Ya.
Kalau daerah-daerah rintisan untuk dakwah-dakwah kita, kalau sudah 7 halaqah itu insya Allah bisa dikatakan mandiri tuh Ustaz. Amin. Iya insya Allah. Di daerah kami saja di Bima ya, itu masih sangat sedikit. Padahal di sana ya bisa dikatakan mandiri juga. Tapi ini sangat luar biasa Ustadz, gerakan tak di sana. Kami sangat mengapresiasi karena sudah mencapai 7 halaqah, Masya Allah. Tapi itu real bapak-bapak atau ada juga anak muda, Bapak Ustadz? Ada halaqah khusus anak muda campur orang tua dengan 3 halaqah bapak-bapak. Ya, atau 3 halaqah bapak-bapak, 4 halaqah ibu-ibu. Masya Allah. Kalau untuk ibu-ibu, istri sendiri yang bina atau ada ustaz yang lain, Ustaz? Kalau ibu-ibu, memang ustazah yang handle ibu-ibu, karena ibu-ibu memang lebih suka ibu-ibu yang ngajar. Iya betul. Insya Allah. Tapi kami dampingi begitu ya. Di Rosa untuk materi-materi pengayaan ta'rifnya, materi-materi para ta'rif itu kami yang isi, di istri di samping. Gitu. Afwan Ustaz, untuk daya utusan sekarang tinggal Ustaz sendiri atau ada juga yang lain di sana Ustaz? Sendiri Ustaz, mudah-mudahan ada nanti yang bisa membantu. Real sendiri Ustaz. Masya Allah. Ya, tapi untuk penggerak di sana Ustaz, ada juga masyarakat lokal yang membantu atau memang betul-betul sendiri? Kalau untuk penggerak mungkin maksudnya pengurus begitu ya? Iya Ustaz. Alhamdulillah ada sekretaris yang aktif. Kalau yang ketua departemen itu kalau di pengurusan kita jauh, melintas gunung kalau kami mau ke sana, itu 1 jam perjalanan. Masya Allah. Itu lompati gunung dulu kalau mau ketemu, jadi kadang cuma online saja, jadi agak berat dia ada kami punya jarak yang agak jauh begitu karena melintas gunung sama ketua departemen kaderisasinya. Begitu. Jadi alhamdulillah sekretaris kita BPD itu yang bantu 2 juta untuk rumah Quran ini, alhamdulillah gitu. Kalau boleh tahu Ustaz, itu masih ngontrak atau sudah milik sendiri Ustaz? Ini masih kontrak Ustaz. Tapi alhamdulillah pada taufikillah, kayaknya kami harus sampaikan bahwa kami sudah diberikan tempat tinggal gratis Ustaz. Kami diberikan tempat tinggal gratis tapi oleh penasehat BKMT Kabupaten Kepulauan Sangihe, itu kami diberikan tempat tinggal gratis. Afwan Ustaz, apa itu PKMT Ustaz? Badan Kontak Majelis Taklim. Jadi Majelis Taklim itu ya ada ketuanya. Di atas ketuanya ada penasehat. Penasehat itulah yang memberikan kami tempat tinggal. Alhamdulillah. Jadi sudah ada 2 tempat tinggalnya. Satu yang secara cuma-cuma istri mengajar di rumah Qurannya. Yang kedua ini yang rumah Quran kita yang kita kontrak. Jadi sayang sekali ini karena ada 1 rumah yang tidak tempati. Ada lagi dari istri ketua KKIG Gorontalo. KKIG Gorontalo yang di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu berikan kami juga 1 lagi ruang di rumahnya untuk digunakan pengajian apa semuanya. Nah, makanya ini butuh ada tambahan dai misalnya. Tunggu Ustaz ya. Begitu Ustaz. Berarti untuk dakwah di sana betul-betul didukung Ustaz ya? Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa terbantu Ustaz, karena tunggu sejenak Ustaz ya. Karena alhamdulillah terbantu pelajarannya itu Ustaz.
bahwa kita tidak pernah menampilkan perbedaan. Di situ poinnya adalah kami kalau khutbah Jumat itu nggak pernah mau naik imam, nggak pernah, biar dipaksa. Di Masjid Agung juga diminta jadi imam, kami nggak mau, karena kami tidak mau menampilkan perbedaan itu. Insyaallah. Walaupun itu ada amplopnya, Ustaz. Kalau jadi imam itu ada amplopnya. Saya nggak mau jadi imam, karena saya tidak mau menampilkan apa yang terlihat berbeda di tengah masyarakat. Itu poinnya, Ustaz. Jadi sebisa mungkin persatuan dulu, kasih sayang dulu yang masuk. Nanti pendalaman berikutnya itu bisa kita kaji lebih lanjut. Masya Allah. Karena banyak persoalan yang lebih utama, sholatnya umat, banyak yang tidak menutup aurat. Itu yang lebih kita, kalau ada, bahkan kalau ditanya masalah fikih-fikih yang beda-beda itu kami cenderung diam, karena itu untuklah menjagalah, karena mungkin nanti kita kalau udah lebih dekat, lebih akrab, mungkin bisa masuk pembahasan seperti itu. Begitu. Betul Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya, saya senang sekali dengar kabar ini, Ustaz. Masya Allah, sangat luar biasa gerakannya di sana. Ya, tentunya ini juga bukan kabar bahagia untuk saya saja, Ustaz, ya. Tapi untuk kita semua, insya Allah. Kalau boleh tahu, Ustaz, pendekatannya seperti apa yang kita pakai, Ustaz, selain menghindari perbedaan itu tadi di tengah-tengah masyarakat? Ya, baik. Ya, tentu yang pertama kan kita ke daerah itu tidak kenal siapa-siapa, Ustaz. Iya, betul. Saya punya 4 prinsip itu, Ustaz, kalau ke daerah. Kalau berdakwah itu punya 4 prinsip, Ustaz. Yang pertama, mendatangi dulu. Harus mendatangi. Sebagaimana Rasulullah juga mendatangi orang-orang yang berhaji. Rasulullah mendatangi orang di Taif, mendatangi. Kemudian yang kedua, menawarkan. Sebagaimana Rasulullah juga menawarkan Islam kepada orang-orang yang melaksanakan haji. Kemudian kalau ditolak, menolak, Ustaz, maka kita ada pilihan. Yang keempat itu kita mencari yang lain, Ustaz. Nanti kelak kita cari ulang dia, kita tawarkan ulang. Nah, prinsip 4M yang kedua itu kita mendatangi, kemudian menawarkan di rosa, menawarkan tahsin lah. Kemudian kalau menerima, berarti kami membina. Itu aja, Ustaz, poinnya. Dan itu berangkat dari sirah nabawiyah, Ustaz. Itu berangkat dari perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Mendatang, menawarkan, menolak, kita mencari yang lain. Sebagaimana beliau ditolak di Taif, beliau tetap berdakwah di tempat yang lain, mencari yang lain. Begitu. Kalau menerima, alhamdulillah, berarti kita membina mereka. Betul. Aja, itu metode pendekatannya. Ya, tentu dengan bahasa yang sopan santun. Ada prinsip-prinsip dalam dakwah itu seperti itu tadi. Kami datang untuk mengisi kekosongan yang belum terisi oleh dakwah. Itu yang poin paling pertama sebenarnya. Itu barakallahu. Insyaallah. Ya, ini metodenya sangat bagus, Ustaz. Jarang-jarang terpikirkan oleh mungkin dai-dai yang ada di luar sana. Biasa mungkin kalau saya ya, Ustaz, kalau saya diutus di daerah itu, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Mungkin akan menunggu orang itu datang ke tempat saya. Ya, yang mau belajar ya silakan datang. Mungkin begitu. Ya, mungkin Masya Allah ini sangat luar biasa untuk metode-metode yang digunakan. Mudah-mudahan ini termotivasi juga dai-dai kita yang lain. Apa nih, Ustaz? Kalau saya masuk ke ranah pribadi dalam pertanyaan saya, tidak mengapa, Ustaz? Ya, mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Tadi aja pertanyaannya bahaya-bahaya itu, Ustaz. Kadang kalau dia udah terekspos, kadang Allah menguji keikhlasan kita seperti itu. Ya, betul. Insyaallah. Kadang kalau dia udah terekspos, kadang majelis itu tertutup. Majelis tutup, di situ diuji keikhlasan kita. Gitu. Insyaallah. Sebenarnya pertanyaan tadi berat semuanya. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil lah. Amin. Ya, Ustadz,
Sebelum diutus itu Ustaz, apa pekerjaan Ustaz? Baik Ustaz yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Istri saya itu juga, istri kami itu Ustaz, anak pedagang emas di Kabupaten Buol, toko Sahabat Emas. Masya Allah. Jadi kalau secara, dan yang kami pakai ke tadrib itu Ustaz, modal usaha pemerintah orang tua saya sebenarnya. Jadi orang tua saya kasih saya sebidang tanah, saya jual, itu lakunya sekitar 20 juta ke atas. Ini gimana nih, kita mau buka usaha di rukonya mama, di rukonya orang tua kami itu di pasar sentral. Jadi kalau mau keluarga saya, jangan kan itu, saya ini kakak saya semua bilang saya bodoh, semua bilang saya bodoh. Kenapa saya justru meninggalkan ini uang ya? Kenapa ditinggalkan uang? Akan mungkin bahasa yang lebih ada bahasa yang lebih jahat lagi sebenarnya, tapi tidak usah lah. Pokoknya bodoh lah. Itu kakak saya sampai kemana-mana bilang ini bodoh adik saya ini. Kenapa dia pilih itu? Saya uangnya sedikit ya. Emasnya istri saya Ustaz 20 gram sudah saya jual gitu. 20 gram saya jual. Oh, subhanallah. Dan saya tidak, bukan saya ini setelah Allah Subhanahu wa taala ini. Maksudnya diberikan istri yang tahan juga, tahan banting dalam dakwah, alhamdulillah. Itu ditawari sama mertua ini, ditawari kerjaan-kerjaan yang lebih, istilahnya penghasilannya lebih besar. Mudah-mudahan nanti di akhirat saya dibilang pintar lah. Amin. Mungkin saya dianggap bodoh karena hidup di kos-kosan. Kalau saya tinggal di kampungnya istri saya itu Ustaz, rumah ber-AC, makan tinggal makan. Kalau di sini kos-kosan seadanya, pakai kipas, pakai apa? Subhanallah. Mungkin ya yang paling berat bagi saya itu, saya sudah bisa punya mobil sebenarnya. Di sini saya kehujanan dengan istri luar biasa. Allahu Akbar. Sampai anak saya bahasa juga, itu yang paling berat bagi saya itu. Kita kalau tidak pakai dakwah, ini pilih dakwah, kita udah punya mobil ini. Subhanallah. Tapi kita pilih dakwah, mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya begitu, Ustaz. Subhanallah. Itu yang paling berat saya itu kalau saya di jalan kehujanan ya sama istri. Yang paling berat bagi saya itu kehujanan di jalan, Ustaz. Tidak ada yang lebih berat. Dengan angin yang kencang luar biasa. Saya sama istri, Ustaz, pokoknya paling berat itu, anak saya kan ada dua, satu bayi, satu umur 3 tahun. Kemarin ini baru-baru hari Ahad ya, saya basah kuyup pulang dari acara, saya basah kuyup, istri saya di belakang, saya bilang subhanallah ya. Mudah-mudahan Allah mengajar. Itu paling berat bagi saya, kehujanan kalau pulang dari kegiatan. Kita bisa, karena dulu bisa beli mobil ini kalau kita nggak kerja seperti ini, tapi kita lebih memilih dakwah lah. Seperti itu. Barakallahu. Insyaallah. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Pernah tidak istri itu mengeluh Ustaz? Alhamdulillah. Kalau itu alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Ustaz. Tidak pernah beliau mengeluh soal ini ya. Kalau saya mau cerita semua yang berat-beratnya, nanti mertua saya nonton Ustaz. Jadi jangan. Karena begini, prinsip saya yang keluarga itu sama istri saya bilang,
semua yang didengar keluarga itu cukup yang baik-baik saja. Yang sulit-sulit itu cukup kita yang merasakan. Begitu, Ustaz. Mungkin kalau mertua saya tahu itu saya tinggal di mana, dimarahi saya kan tinggal. Saya pernah tinggal di masjid, Ustaz. Subhanallah. Betul. Ini kalau video call sama orang tua jangan kasih lihat ininya ya. Nanti kami ditegur. Kamu ini anaknya orang kaya. Ya, luar biasa. Anak pedagang emas, Ustaz. Masya Allah. Bisa dibilang pedagang emas yang paling jaya lah di kota itu. Insya Allah. Ya. Tapi satu, Ustaz, berani mengatakan jika kau tidak mau menemani saya yang dalam dakwah, kita tidak bisa bersama lagi. Itu berani, Ustaz. Kalau mau cari dunia gampang. Ya. Saya jadi termotivasi nih, Ustaz. Insya Allah. Ya. Berat. Jadi di sana kontrak ya, Ustaz? Kosan. Ya, kalau ini yang rumah ini udah rumah ini. Oh, ini rumah iya. Quran ini udah. Oh, berarti sekarang sudah sama istri tinggal di situ, Ustaz? Itu kos-kosan, Ustaz. Oh. Kalau tempat tinggal yang gratis itu kos-kosan. Ya. Kalau di sini, Ustaz, di rumah Quran itu tidak ada yang tinggal ya? Nah, itu nih. Karena dapat di tempat tinggal yang gratis. Ya, kadang kesini juga maksudnya. Kalau yang tinggal lebih sering itu di luar itu, di kampung Muslim ya. Begitu. Makanya ini tawar-tawarkan supaya ada yang tempati juga. Seperti itu, Ustaz. Ya, kita dapat tawaran dari orang tua dan sangat menyayangi kami juga di sini. Sangat menyayangi kami. Orang tua itu orang angkat. Ya, kalau boleh tahu, Ustaz, selain membina di sana, apalagi pekerjaan yang digelut, Ustaz? Nah, itu. Rencana saya sama istri itu jualan es buah, Ustaz. Bayangkan ini, Ustaz ya. Karena kita harus belajar mandiri. Nggak boleh terus-terus berharap dari dakwah ini. Saya mau rencana jualan es buah. Bayangkan itu, ya. Saya mau, ini bulan Ramadan dekat kami rencana jualan es buah. Tidak malu, yang penting halal lah. Begitu. Oh, Masya Allah. Kalau istri, Ustaz, fokus berdakwah juga? Oh, istri alumni Tadribut Da'iyah juga, Ustaz. Oh, alumni Tadribut Da'iyah juga. Insya Allah. Jadi sama-sama alumni Tadrib, Ustaz ya? Alhamdulillah. Insya Allah. Berarti sebelum masuk Tadrib itu menikah, Ustaz ya? Iya, saat kuliah di Libya, Ustaz, menikah. Oh, Masya Allah. Iya. Saya ini, Ustaz, Ustaz? Ya, mungkin saya potong sedikit. Kenapa memilih Tadrib, Ustaz? Karena biasanya alumni Libya itu ya kualitasnya di atas rata-rata lah, kalau kita bisa bilang. Saya pun dulu ya bermimpi sekali untuk kuliah di sana. Karena kami lihat memang alumni-alumninya itu memang bagus dan kualitasnya di atas rata-rata. Ya. Kenapa, Ustaz setelah selesai dari sana memilih Tadrib? Oh, ketika itu musim corona, Ustaz. Gak bisa ke Jakarta. Iya. Gak bisa ke Jakarta. Jadi alhamdulillah murabbi kami itu Ustaz Zulfadli tawarkan kami ke Makassar, ke Tadrib. Jadi kan habis di Surabaya itu lanjut ke Syariah. Itu lagi musim corona dan habis menikah mau bawa istri, risikonya besar. Nanti kalau kami kena corona, istri sama siapa? Ya, itu agak berat. Tapi Tadrib itu, Ustaz, bagi saya Masya Allah. Karena jiwa dakwah saya itu lahir di Tadrib, Ustaz, setelah Allah. Mungkin kalau kita, ya ini mah oknumnya, maksudnya perseorangan, nggak semuanya seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, jiwa dakwah saya itu lahir di Tadrib. Maksudnya jiwa siap berkorban. Mungkin dulu kalau menuntut ilmu itu untuk pribadi saja,
untuk belajar untuk diri sendiri supaya tahu mana benar mana salah. Tapi di tadrib itu kita diajar berdakwah ke orang. Di situ lahirnya itu Ustaz. Iya. Itu iya. Jiwa pengorbanan kami berdakwah itu lahir di tadrib begitu Ustaz. Insyaallah. Berarti Ustaz alumni tadrib di Makassar atau di Jogja Ustaz? Makassar. Oh, Makassar juga. Insyaallah. Ya, kalau boleh tahu Ustaz, rencananya di Pulau Sangihe ini sampai berapa tahun? Saya belum menentukan juga ini Ustaz. Iya, insyaallah. Maksudnya kalau di sini itu Ustaz sedikit. Ustaz itu sedikit. Awal-awalnya kami sampaikan ke majelis taklim itu kami mau tambah. Dan kami ini 2 tahun kan pembahasan, selalu kami tambah karena kasihan kalau ibu-ibunya langsung ditinggal. Begitu. Tapi bisa jadi itu berubah. Jadi kita tidak bisa bilang, saya tidak pernah bilang nambah kakak turun. Maksudnya hati ini bolak-balik dia, kadang dia bilangnya lanjut, nanti tiba-tiba di situ dia berhenti. Khawatir begitu. Nanti ya. Tapi kalau sama ibu-ibu, bapak-bapak, majelis itu kami saya sampaikan, insya Allah kami mau tambah ini. Kasihan kalau langsung ditinggal. Karena Ustadz sedikit, Ustadz sedikit. Ya, betul. Iya, memang sakit Ustadz kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya Ustadz. Masya Allah. Itu bukan pengalaman pribadi ya. Kalau saya tidak Ustaz. Aduh, Masya Allah. Ya. Tapi untuk di sana Ustaz, bagaimana hubungan dengan masyarakat setempat Ustaz? Apakah sudah seperti layaknya tetangga pada umumnya atau seperti anak KKN yang selalu diperhatikan? Ya alhamdulillah kalau dibilang ada yang perhatikan, ya itu tadi yang pernah saya PKMT itu sudah seperti orang tua, kirim makanan apa semua, alhamdulillah. Pergi rekreasi apa terbatas ya. Dan rumah Quran kami ini Ustaz, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah tidak cabut kenikmatannya. Itu yang penanggung jawabnya camat Ustaz. Dan camat itu alumni di Rosa. Masya Allah. Iya, camat Tabukan Utara, ketua komisaris Al Khairat itu penanggung jawab rumah Quran kami. Ketua komisaris Al Khairat, camat Tabukan Utara itu penanggung jawab rumah Quran kami. Alhamdulillah. Mantan ketua PHBI. Itu alhamdulillah alumni di Rosa. Selesai ujian pratarif juga, Masya Allah. Jadi bahkan beliau mengatakan ini mobil saya pakai saja. Masya Allah. Berarti sangat luar biasa ya respon masyarakat di sana untuk dakwah ini. Ya. Berarti saya bisa katakan kita Ustadz sangat sukses untuk dakwahnya, Masya Allah. Mudah-mudahan tetap istiqomah Ustadz ya, dan semakin dekat dengan masyarakat di sana dan agar dakwah kita jangkauannya lebih luas. Ya, ada satu pertanyaan lagi Ustadz, dan ini harus saya tanyakan. Bagaimana terkait kebutuhan hidup tadi sana Ustadz? Ini pertanyaan berat ini sebenarnya. Tinggal privasi tuh. Aduh, wah, mudah-mudahan nggak dinonton mertua lah. Iya. La haula wala quwwata illa apa ya Ustaz? Ya, sebagaimana para dai umumnya lah Ustaz, begitu. Jadi para dai umumnya sebagaimana Ustaz pada umumnya seperti itu Ustaz, sebagaimana yang lain-lain ya. Kalau makan ya alhamdulillah. Saya nggak bisa. Iya, kami hati-hati juga. Begitulah, pokoknya secara umum ya, sebagaimana dai-dai yang lain,
kadang ada masa senangnya, ada masa susahnya. Itu seperti itu Ustaz ya. Kadang ada ya, kadang ada, kadang nggak ada. Itu seperti itulah. Kadang ada, kadang nggak ada ya. Ya. Sabar ya. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada kita bersabar saja. Subhanallah. Insyaallah. Saya maaf Ustaz, nggak bisa jawab lebih real ya. Iya, insyaallah. Iya. Saya paham Ustaz terkait ini. Ya, memang dai-dai kita yang kita utus di pelosok, ya, kami tahu betul bagaimana kondisi dan keadaannya. Ya, karena kebetulan kami di WIS Pusat sebagai penanggung jawab itu Ustaz. Ya. Ya, jadi memang kami tidak bisa menafikan bahwa kebutuhan dai kita itu sangat tidak bisa memang kami tangguhkan untuk ini kebutuhannya secara keseluruhan. Ya, memang untuk perjuangan dai kita, ya, termasuk Ustadz, ya, memang kita harus terus apresiasi ya untuk perjuangannya, keikhlasannya, dan tentu caranya memahamkan pasangannya ini yang mungkin agak berat ya, sampai-sampai harus mengeluarkan kata-kata itu tadi Ustaz. Kalau tidak mau ikut ya maka saya tinggalkan. Ini sangat berat menurut saya. Itu bahasanya agak berat kalau begitu Ustaz. Kalau kita bilang tidak bisa bersama lagi agak lembut itu Ustaz. Iya, Masya Allah. Tapi bila tinggalkan aduh. Ya, untungnya saya belum punya pasangan, ya itu untungnya. Tapi saya doakan mudah-mudahan Allah mudahkan jodohnya ya. Amin amin insyaallah. Tapi kalau ya sampaikan memang kalau kita seorang dakwah itu sampaikan memang resikonya supaya dia siap apa tidak. Jadi saya sebelum menikah itu saya sampaikan saya ini seorang dai. Kamu harus siap dengan celaan masyarakat, kamu harus siap dengan kondisi yang buruk. Bagaimana siap sudah jadi. Jadi kita harus sampaikan memang persyaratan itu. Iya betul Ustaz. Ya. Dan jangan bukan cuma sama istri, sama orang tuanya juga disampaikan seperti itu Ustaz. Kamu seorang dai harus siap dengan konsekuensi dakwanya. Iya. Doakan saja Ustaz, mudah-mudahan dapat yang solehah. Amin. Ya santai saja Ustaz ya. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan jodohnya ya. Amin. Dapat yang sabar, solehah, cantik juga ya. Iya. Ya doakan saja juga kameramen saya Ustaz. Ya kameramennya juga ya, semoga Allah mudahkan jodohnya, dapat istri yang solehah, yang sabar ya. Insyaallah. Yang mau juga berjuang bersama-sama. Amin. Pada kita ketinggian dakwah sebagainya. Itu Ustaz. Nah, boleh kami tahu tidak Ustaz terkait kondisi di Pulau Sangihe itu dia besar pulaunya Ustaz atau tidak? Besar. Ini ada ratusan ribu masyarakat sini dan umat muslim sekitar 25% kayaknya. Pokoknya 20% ke atas, banyak juga sih. Tapi tetap minoritas. Oh, minoritas di sana Ustaz ya? Minoritas sekitar 20% ke atas lah. Insyaallah saya kira tadi ini mayoritas Ustaz. Minoritas guys. Makanya ya nggak apa-apa ini rekam. Tidak ada yang lebih domba-domba yang paling menegangkan hati saya selain ketemu tokoh masyarakat non muslim. Itu yang paling bayangkan Ustaz. Itu harus karena rumah Quran kita ini berada di kelurahan non muslim dan kami harus melapor sebagai tanda bahwa kami itu taat juga aturan, punya etika lah. Iya betul. Apalagi kan sekarang ini etika harus dijunjung tinggi seperti itu. Ya terus. Sebagai etika kami. Jadi kami bersama Pak Camat Kelurahan kelurahan ini bersama Pak Camat ini, Pak Camat Tabukan Utara. Alhamdulillah. Jadi beliau yang sampaikan ke kelurahan bahwa kami lah penanggung jawab khusus rumah Quran.
Ya, insyaallah. Jadi alhamdulillah ada kekuatan di situ. Jadi kami pasanglah baliho apa. Tapi bagusnya camat sama Pak Lurahnya itu Muslim ya Ustaz ya? Kalau camat Muslim, lurah. Oh, lurahnya non Muslim. Masya Allah. RT-nya juga non ya. Jadi kami ke RT dulu, ke RT ke habis itu ke lurah. Tidak ada yang lebih domba-domba melebihi itu. Iya. Tidak ada yang lebih menegangkan melebihi itu. Kalau secara perasaan saya ya. Iya. Betul. Tapi justru karena sopan santun kami kepada aparat, kami datang. Ya. Begitu. Ya. Tapi tidak ada stigma buruk ya Ustadz yang dikeluarkan oleh masyarakat setempat, khususnya non Muslim, Ustadz. Tidak ada ya? Karena itu karena sama Pak Camat, Ustadz. Mungkin kalau cuma kami sendiri itu bahaya ya. Oh iya, betul. Maksudnya bukan bahaya bagaimana? Maksudnya ada mungkin trust kepercayaan masyarakat. Tapi kalau sama Pak Camat kan udah tokoh masyarakat sini. Begitu Ustadz. Oh, Masya Allah. Jadi beliau aja yang bicara sama pemerintah itu, kami cuman iya aja. Ya, saya suka sekali metode itu Ustaz, yang langsung mendekati orang yang berpengaruh, yang bisa menjadi pelindung lah. Ya, kadang kita kan harus memang begitu. Ya, Insyaallah. Itu menunggu 7 bulan baru beliau mau ikut belajar di Rosat sama kita. Kami datang Oktober nanti ini. Makanya datangi saja, nanti ketemu jalan istri saya, kalau di jalan nanti ketemu jalan itu. Iya betul. Itu 7 bulan baru beliau panggil, baik kami mau mengajarkan pengajaran di Rosa dan di rumahnya Pak Camat itu kami mengajar di Rosa. Jadi setiap pekan seperti itu. Insyaallah. Tapi untuk ini Ustaz, kenapa? Rumah-rumah itu Ustaz, dia saling berdekatan atau berjauhan? Layaknya seperti di dusun-dusun atau bagaimana Ustaz? Alamat berdekatan seperti kota. Kami kan di kota tinggalnya. Oh iya, insyaallah. Ya, insyaallah tidak terasa nih Ustaz, kita sudah mau hampir 1 jam. Ya, ini mungkin lebih ke harapan Ustaz. Bagaimana harapan tak untuk dakwah di Pulau Sangihe ke depannya Ustaz? Baik, harapan kami yang pertama, umat itu ada yang mengajar. Umat Islam itu ada yang mengajari mereka. Mereka kadang mau belajar tapi tidak ada yang mengajar. Mereka mau belajar ini itu, tidak ada yang mengajar. Makanya pas datang ini kami sampaikan memang bahwa apalagi ke bapak-bapak bahwa kalau ke bapak-bapak itu bahwa kami mengajar di Rosa ini bukan sekedar mengajar di Rosa, tapi nanti ujung-ujungnya pelatihan dai dan khotib, bahwa bapak bisa semua naik di mimbar. Memang masih disampaikan. Kenapa? Karena kita di sini kekurangan ustaz. Kalau ibu-ibu ini semua kami sampaikan seperti itu, bahwa jangan cuma diri kita saja yang baik, tapi usahakan orang lain juga menjadi soleha. Dan kan kadang di majelis itu Ustaz ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Yang tidak aktif ini saya sampaikan kepada ibu-ibu, nanti kalau ibu-ibu selesai, ibu-ibu yang ajar ini yang tidak aktif. Ini supaya itu tersambung kita punya dakwah, itu harus seperti itu modelnya. Gitu Ustaz. Ya, itu harapan saya. Ada yang melanjutkan dakwah itu, ada yang mau nanti mengajar di Rosa, ada juga yang mau mengajar materi-materi dasar Islam. Itu harapan kami itu, dan mudah-mudahan bisa terwujud lah ke depannya seperti itu. Itu harapan kami yang pertama, supaya semakin banyak ustadz dan ustadzat di Sangihe ini seperti itu. Amin. Ya Ustadz, kami ucapkan syukron, jazakallahu khair wa barakallahu fikum atas cerita yang sangat menarik. Ini sangat menginspirasi kita semua pada pagi hari ini. Bagaimana perjalanan dakwahnya di Pulau Sangihe, padahal baru 1 tahun, tapi perkembangannya yang Masya Allah sangat signifikan. Kita dekat dengan pemerintah setempat, masyarakat setempat. Ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa menurut kami, dan kami yang sangat mengapresiasi ya setinggi-tingginya.
Meskipun tidak ada capaian itu tadi, mau kita dekat dengan pemerintah dan lain sebagainya, kami tetap mengapresiasi perjuangan antum semua yang ada di pelosok negeri yang menjadi garda terdepan dalam dakwah ini ya. Kami ini hanya duduk-duduk santai di kantor, Ustaz. Hanya duduk-duduk santai mendengar kabar antum semua apakah baik atau tidak ya. Kami tidak tahu apakah antum semua yang ada di pelosok ini pernah dijegat atau tidak, dihalangi atau tidak, pernah mendapatkan bahaya atau tidak. Kami tidak tahu ya. Mungkin kami selama ini hanya bisa menuntut Ustadz harus berhasil begini ya. Tapi kami tetap mengapresiasi bagaimana perjuangan tak di Pulau Sangihe, Ustadz. Ini sangat luar biasa dan kabar yang sangat menggembirakan untuk kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengistiqomahkan Ustadz ada di sana, dan para mad'u atau target dakwah Ustadz selalu istiqomah untuk mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Ustadz di sana. Ya, sahabat inspirasi, kami ucapkan syukron jazakumullah khair karena telah menyaksikan cerita yang sangat menarik pada pagi hari ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua, terutama diri kami pribadi, dan kita pun ya bisa mengambil pelajaran dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan membuat orang lain pun menjadi lebih baik. Masya Allah. Ya Ustadz, kami ucapkan syukran jazakallahu khair karena kita sudah 1 jam. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala terus melindungi Ustadz ada di sana dan dijauhkan dari segala marbahaya serta dimudahkan segala urusan tak di Pulau Sangihe dalam berdakwah. Kami ucapkan syukron. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz jika ada salah kata ya. Kata-kata yang kurang sopan kami mohon maaf. Masya Allah, bagus Ustaz tadi. Masya Allah, luar biasa. Syukran Ustaz.